Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri acara pengajian umum di Masjid Baitus Salam. Di Masjid Baitus Salam Sidaraja ini, kita berharap semoga Allah tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin hadirat, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Cilacap, Banjarnegara, Sidareja, Wonosobo, dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ini adalah kedatangan kami yang kedua ke Sidareja. Yang pertama berapa tahun yang lalu ya? 3 tahun. Tahun berapa saya datang ke sini? 2012. Berarti baru kemarin ya? Atau sudah lama? 2012 ya. 2012, sekarang 2015 akhir. Ya, baru 3 tahun. Baru 3 tahun yang lalu. Seingat saya dulu saya ngisinya di luar ya, di beranda sana. Temanya enggak tahu, masih pada ingat enggak temanya? Masih ingat? Saya enggak tanya isinya, saya tanya judulnya aja coba. Masih pada ingat enggak? Apa? Oh, harus dikasih hadiah biar jawab ini. Coba yang nyebutkan judulnya saja dapat hadiah. Ya. Indahnya Islam, Masya Allah. Silakan. Barakallahu fiik. Judulnya saat itu adalah Indahnya Islam. Jadi saat itu kita mempelajari tentang keindahan ajaran Islam. Barakallahu fiik. Nah, sekarang temanya adalah serius berislam. Setelah kita mengetahui indahnya Islam, oh ternyata Islam itu indah banget. Maka setelah kita mengetahui indahnya Islam, selanjutnya ketika beragama Islam kita ini harus apa? Serius. Ya. Dan ketika kita membaca judul serius berislam, seakan-akan ada yang tidak serius. Jadi ketika kita membaca oh serius berislam, oh berarti di sana itu ada yang enggak serius. Ya. Contohnya Ustadz, saya enggak ngasih contoh banyak-banyak. Saya ngasih contoh 2 saja. Contoh orang yang enggak serius. Yang satu adalah orang yang ngaji Islamnya ini setengah-setengah. Alias ngajinya itu nek sempat ya ngaji, nek ora sempat ya ora. Itu contoh orang yang enggak serius di dalam berislam. Bahkan ada orang yang ngajinya itu setahun cuma berapa kali? Cuma 2 kali.
Kayak sholat Idul Fitri kalau Idul Adha. Ya. Ngajinya kapan? Ya gue pas lagi ngeroakan Idul Fitri kan anak khutbah. Idul Adha ya anak khutbah. Ya. Berarti ngajinya setahun cuma berapa kali? Cuma 2 kali. Ini orang seperti ini kira-kira serius napa mboten? Nggih mboten. Kenapa bisa dikatakan gak serius? Karena para ulama kita mengatakan, Imam Ahmad rahimahullah, beliau menyebutkan, hajatuna ilal ilmi a'zamu min hajatina ilal ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu agama, itu lebih besar dibandingkan kebutuhan dia terhadap makan dan minum. Kebutuhan kita kepada ilmu agama lebih besar dibandingkan kebutuhan kita kepada makan dan minum. Ya. Ini sudah dimatikan belum? Oh, dari sana nggak ada ininya. Ya. Kebutuhan kita kepada makan dan minum lebih besar dibandingkan kebutuhan kita dari ngaji. Betul? Wah, ini gak memperhatikan ini. Kebutuhan kita kepada makan dan minum lebih besar dibandingkan kebutuhan kita kepada ngaji. Betul? Oh ya, ini mulai. Tadi gak ada nih. Tadi pikirannya di sawah, ada yang di toko, ada yang di kandang, ada yang... Saya dengar di sini ada yang punya ternak ya. Iya, ada peternak di sini saya dengar-dengar. Ya, ternak kambing atau ternak sapi? Alhamdulillah ini para peternak alhamdulillah hadir. Sugeng rawuh nggih. Sugeng rawuh alhamdulillah. Jadi kebutuhan kita kepada makan dan minum sama kebutuhan kita kepada ilmu lebih besar mana? Kepada ilmu. Karena apa? Karena makan dan minum dalam sehari itu kita cuma berapa kali? 2, Masya Allah. Rata-rata 3 kali. Makan pagi, makan siang, makan malam. Ya, kecuali ada yang mungkin makan pagi, makan duha. Nanti makan siang, makan sore, nanti ada makan malam, ada makan tengah malam, itu lain lagi. Tapi rata-rata kita makannya 3 kali. Ya, ada makan pagi, ada makan siang, ada makan malam. Berarti kebutuhan kita kepada makan dan minum itu sehari cuma berapa kali? Cuma 3. Lah kebutuhan kita kepada ilmu sehari berapa kali? Setiap saat. Mulai panjenengan bangun pagi subuh itu sudah butuh ilmu. Ilmu apa? Ilmu cara membaca doa bangun tidur. Apa doanya bangun tidur? Ini kayaknya enggak baca bangun tidur tadi nih. Bangun tidur baca doa enggak? Baca. Apa doanya coba? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bocah-bocah cilik pinter-pinter gitu. Ya. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Itu doa bangun tidur. Setelah itu ngapain? Panjenengan tadi pagi ngapain setelah baca doa? Kamar mandi. Mungkin ada yang baca doa lagi setelah itu. Ya setelah baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, deleng jam, sejam tengah 4. Bismika Allahumma amutu wa turu maning. Itu pun butuh ilmu. Itu pun butuh ilmu. Nah, kalau yang bangun jalan menuju kamar mandi, ketika akan masuk kamar mandi baca doa. Butuh ilmu apa mboten? Butuh. Apa doanya? Bismillah. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ketika masuk kamar mandi mendahulukan kaki kiri apa kanan? Kiri.
butuh ilmu lagi. Ketika sampai kamar mandi, nuwun sewu panjenengan mau buang air kecil, buang air besar, menghadap kemana? Timur apa barat? Timur apa barat? Oh pinter nih, Masya Allah. Nggak terjebak ini. Selatan atau utara? Butuh ilmu lagi. Nuwun sewu, setelah buang air kecil, air besar, kemudian maaf akan cebok pakai tangan kiri. Ilmu lagi. Setelah itu selesai, kemudian nuwun sewu panjenengan akan wudu, mau wudu baca doa, baca doa. Ketika wudu juga sesuai dengan ilmu yang diajarkan, butuh ilmu lagi. Itu padahal baru dari bangun tidur sampai wudu sampai keluar kamar mandi, sudah berapa ilmu yang kita butuhkan? Apa ada orang bangun tidur langsung nyerotok? Tahu nyeroto enggak? Maaf ini bahasanya panjenengan sih sama kayak saya mah enggak? Sama ya? Kita kan satu suku kan ya? Kalau saya pakai bahasa ngapak, jenengan paham enggak? Paham, alhamdulillah. Bukan ngomong Jakarta nang kene. Ya. Jadi ini kita baru bangun tidur, kita sudah butuh ilmu. Mana ada orang bangun tidur langsung bikin jus? Gak ada orang bangun tidur, walaupun dia itu maniak jus, walaupun dia itu maniak seroto, gak ada orang bangun tidur langsung nyeroto, itu gak ada. Makanan itu nanti jam 6. Berarti mulai dari bangun tidur sampai jam 6, apa yang kita butuhkan? Ilmu. Makanya para ulama kita mengatakan, kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih besar dibandingkan kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Lah anehnya orang sinau ilmu agama setahun kurping pindo. Ini namanya orang gak serius beragama. Kalau betul-betul serius beragama, maka dia akan mempelajari ilmu agama sepanjang umur yang dia miliki. Para ulama kita mengatakan minal mahdi ilal lahdi. Mulai dari buayan sampai mana? Sampai ke liang lahat. Ini contoh yang pertama orang yang gak serius berislam. Contoh yang pertama orang yang gak serius berislam adalah orang yang jarang ngaji. Yang kedua, contoh orang yang gak serius berislam itu adalah orang-orang yang menjadikan Islam itu seperti prasmanan. Napa? Menjadikan Islam seperti prasmanan. Sebentar, panjenengan tahu prasmanan? Apa prasmanan? Makan, ya beda makan karo prasmanan. Prasmanan itu menyajikan makanan sekian macam di atas meja yang indah, siapa yang mau ngambil. Siapa enggak mau gak ngambil. Itulah prasmanan. Dan ini banyak terjadi dalam pesta-pesta pernikahan atau walimatul urs. Yang namanya lauk saja sudah berapa macam. Ada gulai, terus ada apa lagi? Ada sate, terus ada ayam goreng, ada lele, ya. Ada pepes, gurame saja, ana gurame bakar, ana gurame goreng, sing goreng ana sing asam manis, ana sing macam-macam. Itu baru lauknya, belum apanya? Belum sayurnya. Jangan bening ana, sop ana, ya. Belum oseng-osengnya, oseng gandul, oseng tewel, oseng tempe. Udah berapa itu macam? Buah-buahnya belum. Ada jeruk, ada apa lagi? Ada semangka, kisah esok-esok ngomongnya panganan dari kupen. Ini saya lagi bercerita tentang prasmanan. Ketika prasmanan itu disajikan, siapa yang mau ngambil, yang ngambil. Yang dia senangnya sate, dia ambil sate. Yang dia nggak senang ayam, dia tinggalin. Sebaliknya yang senang ayam dia ambil, yang senang sate, yang nggak senang sate dia tinggalkan. Inilah namanya prasmanan.
Prasmanan ini di dalam agama kita boleh atau tidak? Hukum prasmanan dalam Islam boleh atau tidak? Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Boleh-boleh saja. Yang penting tidak berlebihan, yang disajikan sesuatu yang halal. Ya, halal makanannya, halal minumannya. Yang penting seperti ini. Nah, yang nggak boleh itu ketika menjadikan Islam seperti prasmanan. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya mana ajaran Islam yang disenengi dipakai, mana ajaran Islam sing abot moh. Itu namanya menjadikan Islam sebagai prasmanan, dan itu tidak boleh dalam agama kita. Di dalam agama kita yang namanya ajaran Islam, mana ajaran Islam pakai. Ora kok onyong pengennya sing kiye moh, enggak. Yang ada dalam agama kita adalah ini ajaran Islam, saya akan terima. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ngendiko dalam surat Al-Baqarah ayat 208, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam. Jadi kita ini disuruh masuk ke dalam Islam. Kalau boleh diumpamakan, Islam itu seperti rumah. Jadi jenengan kita semua itu disuruh masuk, bukan disuruh merenovasi rumah. Orang anak ayate, wahai orang yang beriman, renovasilah agama Islam, tidak ada. Yang ada masuklah ke dalam Islam. Maksudnya apa? Maksudnya kita begitu masuk ke dalam Islam, masuklah secara kafah. Kafah niku bahasa Jawane napa? Kabeh. Secara keseluruhan semuanya diambil. Ya. Mau beragama cara sholat yang ngambilnya dari Islam. Cara puasa yang ngambilnya dari Islam. Cara berbakti kepada orang tua yang ngambilnya dari Islam. Karena nuwun sewu, ada orang sebagian agamane salate carane Islam. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi puasane orang nganggo cara puasa Islam. Contohnya tesih puasa napa? Ngebleng. Tesih puasa ngebleng. Nek mboten puasa ngebleng, puasa ngelowong. Nek mboten puasa ngelowong, puasa ngidang. Nek mboten puasa ngidang, puasa pati geni. Nek mboten puasa pati geni, puasa mutih. Ini cara salate melu Islam, cara puasane orang melu Islam. Itu enggak benar. Di dalam agama kita ya cara salat ikut Islam, cara puasa ya ikut Islam, cara ngaji ikut Islam, cara zikir ikut Islam, cara berumah tangga ikut Islam. Ya, di dalam Islam itu kalau mau berumah tangga butuh pacaran apa mboten? Tidak butuh. Pacaran yang paling nikmat itu pacaran setelah nikah. Ora dioyok-oyok Satpol PP. Ya. Pacaran paling nikmat itu pacaran setelah nikah. Kalau sebelum nikah pasti celingak, celinguk ya. Mbok ada Satpol PP, mbok ada razia, mbok ada apa. Makanya dalam semua hal kita ikuti Islam. Jadi contoh yang kedua, ya, orang yang enggak serius di dalam berislam adalah orang-orang yang menjadikan Islam sebagai apa tadi? Prasmanan. Lah terus Ustaz, supaya serius gimana Ustaz? Inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sudah pegang makalah belum? Sudah pegang makalah semuanya? Sudah. Yang belum dapat angkat tangan. Nah, kok belum dapat? Minta panitia. Kalau sudah habis yang fotokopi sendiri. Salahnya telat. Ya, sudah dapat semuanya? Sudah dibaca belum? Sudah dibaca belum? Coba yang bisa menyimpulkan, urung mulai pengajian wis kon nyimpulaken. Yang sudah bisa menyimpulkan 3 poin.
tentang serius berislam, tidak melihat naskah, angkat tangan, dapat hadiah. Enggak lihat naskah. Kok di situ Ustaz Arab ngapal di situ Ustaz. Ayo. 3 poin. Enggak banyak kok. Bukan 10 poin, 3 tok. Dari sekian banyak enggak ada. Ya, silakan. Dunia akhirat 1, selamat. 2. Dah, aja nyontok. Rasida. Yang lain. Ya. Agak keras sedikit. Menerima pasrah. 2. Damai dan membawa kedamaian. Yang 3. Selamat di dunia dan akhirat. Monggo, silakan. Alhamdulillah. Ki kudu untung ki bukune ki. Nek ora untung tegawa bali kok. Ya. 3. Nah, ini 3 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bahwa orang yang serius berislam itu harus paham makna dari Islam itu sendiri. Jadi ada orang masuk agama Islam, ditanya Islam si apa, bingung. Ya, ditanya Islam si apa? Islam ya sholat. Bukan seperti itu. Sholat itu salah satu dari ajaran Islam. Tapi yang ditanyakan Islam itu maknanya apa? Itu yang ditanyakan. Ya, itu yang ditanyakan. Jadi yang ditanyakan itu Islam maknanya apa? Islam itu memiliki beberapa makna. Sudah? Oh iya. Yang pertama, di antara makna Islam adalah menerima dan berserah diri. Ini makna yang pertama. Jadi arti dari Islam itu adalah menerima dan berserah diri alias pasrah. Itu makna yang pertama. Makna yang pertama apa tadi? Pasrah. Artinya apa? Artinya kalau orang sudah beragama Islam, maka dia harus pasrah menerima apapun ajaran Islam. Gampangane ora kakean protes. Contoh ibu-ibu, ya, ajaran Islam mengajarkan Bu supaya pakai jilbab. Leres napa mboten Bu? Leres napa mboten Bu? Leres. Ibu-ibu pakai jilbabnya pas ngaji tok atau di rumah juga pakai jilbab Bu? Ngaji tok nggih Bu nggih? Kenapa Bu? Alasannya biasanya alasannya apa? Sumuk, kowe janane protes Bu. Ya. Itu namanya protes. Bapak-bapak, menurut pendapat yang sangat kuat di antara pendapat para ulama, sholat berjamaah buat bapak-bapak di masjid itu hukumnya apa? Wajib. Pada mangkat apa ora? Alhamdulillah. Sing mangkat, sing ora ya ora. Alasannya apa? Aduh, ya. Ini namanya protes, ya. Pokoknya ajaran Islam apapun diterima, itu namanya pasrah. Sing jenengane wong Islam, namanya Islam itu pasrah, menerima. Tidak kebanyakan protes. Ya. Dan itu ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 125. Dalam surat An-Nisa ayat 125 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Apakah ada orang yang lebih baik agamanya dibandingkan orang yang ikhlas berserah diri kepada Allah? Pasrah. Jadi orang Islam itu pasrah dengan ajaran agamanya. Apapun yang diajarkan oleh Islam, maka kata-kata dia adalah sami'na wa ata'na. Jawabannya apa? Sendiko dawuh. Pokoknya dalam Al-Quran seperti ini, sendiko dawuh.
Gak kebanyakan protes. Begitu tahu oh ini ajaran Islam seperti ini, ya siap. Ya. Kalaupun belum mampu, katakan belum mampu. Bukan kemudian oh saya nggak bisa terima, jangan, itu bahaya. Karena konsep dasar orang beragama itu adalah menerima apapun yang diperintahkan oleh Allah. Ustaz, saya kok penasaran Ustaz, kenapa kita harus nerima? Ya, ini pertanyaan tidak apa-apa ditanyakan. Kenapa kita harus nerima ajaran Islam? Nggak boleh protes. Kenapa coba? Angkat tangan. Pertanyaan jawaban yang betul dapat hadiah. Ketentuan Allah. Ya. Mengetahui keimanan seseorang. Hampir. Bagus sekali. Karena Allah lebih tahu kebutuhan makhluknya. Betul sekali. Pernah dengerin pengajiannya ini ya Pak? Belum? Atau kira-kira? Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa kita harus menerima pasrah dengan apa yang diperintahkan oleh Allah? Karena Allah lebih tahu apa yang terbaik buat kita. Saya kasih ilustrasi. Gampang saja. Panjenengan pernah sakit gigi? Pernah sakit gigi? Pernah. Pernah apa sering? Kalau panjenengan sakit gigi apa yang dilakukan? Dilus-lus tok ya orang mari. Apa yang dilakukan? Beli obat. Ya, beli obat. Apa? Cap kupu-kupu ya? Ya, obat yang di warung itu. Kalau ternyata beli itu belum sembuh, apa yang dilakukan? Mantri. Ya. Ternyata sampai mantri enggak sembuh, apa yang dilakukan? Dokter. Dokter apa? Gigi spesialis. Mahal enggak? Nembe di Mac bewis 50.000. Nembe di Mac tok ya. Belum diapa-apain. Coba ketika panjenengan pergi ke dokter gigi. Setelah berobat mantri enggak sembuh, beli obat di warung enggak sembuh. Setelah ini semuanya enggak sembuh, pergi ke dokter gigi, sampai dokter gigi panjenengan kan nun sewu, Pak, mulutnya dibuka. Kumur. Dibor. Pernah enggak jenengan protes sama dokternya? Maksudnya kan buka. Pernah enggak? Enggak ada. Kita mau dibor, mau dicudik-cudik, mau dicabut, mau disuntik, protes enggak? Enggak protes. Kenapa enggak protes jenengan? Karena kita yakin dokternya lebih tahu. Ya. Dia anak dokternya gawat tang yang dia manut baik. Betul ada tang, cuman tangnya enggak kayak tangnya jenengan itu, ya. Tangnya beda. Ada tangnya. Tang dimasukkan ke mulut coba. Kenapa kita enggak protes? Karena kita tahu dokternya punya ilmu. Ya, makanya kita terima saja. Contoh yang lain, panjenengan punya motor. Ya, atau mobil baru. Ya. Kemudian panjenengan suatu saat mobilnya rusak dikit diperbaiki, ternyata enggak benar, enggak jadi. Akhirnya panjenengan bawa mobilnya ke bengkel spesialis mobil jenengan. Misalnya mobil yang jenengan Avanza berarti dibawa ke bengkel mana? Toyota. Sampai di bengkel kan mobilnya dibuka, kemudian murai dicopot, dipasang, kemudian ada yang digeser. Panjenengan protes enggak? Enggak protes. Panjenengan jadi penonton setia delengaken baik. Sejam, 2 jam. Panjenengan setia menunggu. Kenapa panjenengan enggak protes? Karena kita yakin montire lebih tahu. Kok bisa-bisanya kita pasrah sama dokter gigi, sama montir. Karena keyakinan kita dia lebih tahu. Padahal ilmu mereka terbatas napa mboten? Terbatas sekali. Memang betul dokter gigi ahli, tapi ahli masalah gigi. Kalau suruh ngobati penyakit kanker pripun? Mboten saged. Bengkel montir Toyota suruh dandani mobil BMW, dean dia mandan kangelen. Kenapa kita bisa percaya sama montir sama dokter gigi padahal ilmunya terbatas? Kok kita enggak percaya sama siapa?
sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menentukan sholat 5 waktu itu wajib buat kita, itu tahu bahwasanya kita ini tidak akan pernah tenang kalau kita nggak melakukan sholat 5 waktu. Allah tahu bahwasanya kita ini hambanya, kita kan semuanya ciptaan Allah. Karena kita semuanya ciptaan Allah, sehingga Allah itu lebih tahu apa yang baik buat kita. Suruh sholat 5 waktu, bangun-bangun, sudah suruh subuhan. Kemudian nanti zuhur, panas-panas, ketika otak sudah mulai apa? Panas, mulai capek, kita disuruh menghadap kepada Allah supaya otaknya apa? Dingin lagi, supaya tenang hatinya. Allah tahu, oh ini halal, ini haram. Kambing halal, babi haram. Karena Allah tahu bahwa babi ini kalau dimakan bikin penyakit. Penyakit tok. Hanya penyakit fisik, termasuk penyakit non fisik. Contohnya penyakit non fisik apa Ustaz? Kalau penyakit fisik sering didengar katanya ada cacing apa? Pita dan seterusnya. Berarti konek cacing pitanya digodok nanti mati terus jadi halal. Ya, bukan cuma itu saja. Islam ketika mengharamkan babi itu ada pertimbangan-pertimbangan yang lainnya. Kita tahu atau tidak tahu, yang penting Allah Maha tahu bahwasanya ini haram dan kalau dikonsumsi berbahaya buat kita. Contoh ya, saya kasih contoh. Babi itu, dan ini sering saya sampaikan dalam beberapa pengajian. Babi itu punya salah satu sifat. Yang sifat itu jelek sekali. Apa itu? Nah, makan kotoran sendiri. Ada yang lebih jelek dari itu. Apa? Apa? Tidak? Mana suara? Saya mendengar suara tanpa wujud. Apa? Betul. Babi itu salah satu karakternya tidak punya rasa cemburu. Beda dengan harimau. Beda dengan harimau. Harimau itu kalau pulang-pulang istrinya, harimau ada istri juga ya. Babone lah gampangannya. Betinanya itu tercium ada bau pejantan yang lainnya, dipateni gue. Harimau ya. Punya rasa cemburu. Babi nggak punya. Makanya kalau masuk ke kandang babi, semoga jenengan tidak masuk ke kandang babi, ya. Di situ itu ya wis ngone kowe yang ngone nyong gitu. Gamane seperti itu. Pokoknya asal senemune betina langsung bae. Ya, enggak ngelihat ki bojoku, ki bojomu, enggak. Itu babi. Enggak punya rasa cemburu. Ketika daging itu dimakan dan makannya sering, itu akan mempengaruhi apa? Perilakunya. Panjenengan mungkin belum tumon ya. Saya ketika masih di Madinah punya teman-teman dari Eropa. Entah Eropanya Eropa Timur, Eropa Barat, dari Amerika, dari Balkan, pecahan-pecahannya Rusia ya. Mereka cerita ke saya, di negara kami, terutama orang-orang yang biasa makan babi, bismillah. Ini yang punya mobil masih bunyi, masih ada di sini orangnya? Enggak ada? Yang merasa mobilnya bunyi? Tuh. Ada enggak? Sudah? Oh iya, alhamdulillah. Dia cerita sama saya. Ini yang punya anak nih, Masya Allah ini. Mohon ini yang punya anak yang teriak-teriak. Okay? Ini mohon anaknya diperhatikan ya. Di dalam agama kita itu sing penting kudu gawe anake. Sing penting kepriwe ngrumat anake. Ya, di dalam agama kita itu yang penting bukan hanya bikin anak, tapi yang penting itu bagaimana merawat anak. Berarti bikin anak enggak penting, penting. Tapi lebih penting lagi apa? Merawat anak. Ya, mohon ini yang bawa anak-anak kecil, mohon anak-anaknya dikondisikan. Ini kayak yang depan-depan ini, Masya Allah nih, anteng-anteng ini. Ya, ini bisa jadi contoh ini. Sampai mana tadi ceritanya?
Oh ya, orang Eropa. Dia cerita sama saya. Di negeri kami, itu biasa. Orang-orang yang biasa makan babi itu, orang kafir maksudnya, itu kalau bertamu ke rumah temannya, suami istri gitu. Nanti setelah ngobrol sebentar, terus habis itu kedip-kedipan. Ijolan yuk. Apa? Ijolan. Tahu ijolan? Gantian. Nyong karo bojomu, kok karo bojoku. Sukarela. Sampai hilang yang namanya rasa cemburu. Di negeri kita alhamdulillah masih ada rasa cemburu. Kalau panjenengan lihat istri jenengan gandengan sama laki-laki lain gimana? Marah gak? Ya tergantung laki-lakinya siapa. Bapaknya dewek kok. Ya enggak Ustaz, maksudnya laki-laki yang bukan apa-apanya. Ya mesti marah. Mereka itu bukan hanya gandengan nuwun sewu. Mereka itu sampai hubungan kasur mereka itu ijolan. Kenapa? Sudah hilang rasa cemburunya. Di antara penyebabnya adalah karena mereka terbiasa makan namanya daging babi. Makanya di dalam agama kita, ketika mendapat yang namanya perintah agama, kewajiban kita adalah menerima 100% apapun yang diperintahkan oleh agama. Atau istilahnya tadi sami'na wa ata'na, sendiko dawuh. Apa yang diajarkan oleh agama kita terima, sudah, gak banyak protes. Itulah yang benar di dalam agama kita. Makanya jangan sampai ada orang-orang yang ketika masuk ke dalam agama Islam pilih-pilih. Seperti yang saya katakan tadi, menjadikan Islam sebagai apa? Sebagai prasmanan. Oh ini enak, ini gak enak. Gak bisa dalam agama kita. Ketika kita mengetahui ini ajaran Islam, kita terima secara total. Itu namanya Islam serius di dalam berislam. Ini adalah yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, di antara makna dari Islam, Islam itu akan mendatangkan kedamaian dan membawa kedamaian. Apa bedanya antara damai dan menebarkan kedamaian? Bedanya damai itu hatinya damai. Kalau menebarkan kedamaian itu artinya membikin orang lain apa? Damai. Bagaimana mungkin akan menebarkan kedamaian kepada orang lain kalau diri sendiri tidak damai? Makanya ada istilah Arab mengatakan faqidus syai'i la yu'tihi. Orang yang enggak punya sesuatu enggak bisa memberikan sesuatu. Gampangannya orang yang enggak punya duit enggak bisa ngasih duit. Orang yang enggak punya makanan enggak bisa ngasih makanan. Orang yang enggak damai gimana mau menebarkan kedamaian kepada orang lain? Enggak mungkin. Makanya di dalam agama kita itu begitu orang masuk Islam dia akan damai, akan tenang hatinya. Karena ketenangan itu ada di dalam mengikuti ajaran Islam. Sebaliknya orang yang tidak mengikuti ajaran Islam, hatinya tidak akan tenang. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Barang siapa yang tidak mau mengamalkan ajaran Islam, tidak mengingatku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, hidupnya akan sempit. Tidak akan tenang. Ya, perhatikan saja antara orang-orang yang rajin beribadah dengan orang-orang yang tidak rajin beribadah. Lihat saja perbedaannya. Pernah suatu hari saya kedatangan tamu. Tamunya agak aneh penampilannya. Walaupun saya sendiri tidak mengomentari penampilannya. Tapi begitu dia datang, dia sendiri yang minta maaf.
Ustadz nuwun sewu, saya datang ke sini penampilannya seperti ini. Ya penampilannya ya pakai celana hampir kayak celana pendek gitu ya. Kemudian tubuhnya penuh dengan apa? Tato. Bahkan pernah ada yang hadir pengajian saya itu tatonya itu sampai ke sini nih. Jadi mulai dari mana? Dari jari semuanya ini sampai ke lehernya sini. Jadi nggak bisa ditutupi lagi. Kalau di sini kan masih bisa ditutupi ya. Nggak, ini udah sampai ke sini. Penuh ini. Ya. Tapi alhamdulillah gelem apa? Ngaji. Ininya apa namanya? Telinganya bukan hanya ditindik tapi dikasih itu loh, apa namanya? Baut, udah baut, apa temen baut. Anting-anting tapi yang yang dimasukkan ke sini. Jadi telinganya kayak gini loh, bulat kayak gini, hitam gitu. Saya sih pertama kali, ya saya sering, maksudnya di jalan-jalan biasa ngelihat seperti, tapi begitu orangnya hadir pengajian salaman yang mantan kaget juga gitu. Ya, masya Allah, alhamdulillah gelem ngaji. Saya tanya sama orang yang datang ke rumah itu, yang penampilannya seperti itu, jenengan ini ceritanya gimana mas? Ya, kok bisa-bisanya kemudian tertarik kepada gampangannya tertarik agama gitu. Itu apa yang menyebabkan jenengan seperti itu? Iya Ustadz, saya ini pertama benci sekali sama orang yang ke masjid. Awalnya seperti itu. Jadi kalau ngelihat orang pada ke masjid, pada ngaji, gue senep banget. Kenapa? Ya karena ada di antara mereka sudah rajin ke masjid tapi nak ngutang orang bayar. Waduh, oke. Ini gini ini sebabnya ini. Oknum-oknum yang bukan oknum tapi akeh. Oknum tapi akeh. Sudah rajin ngaji, ngutang orang bayar. Ketemu karo wong orang mesem. Saya tuh sengit sama mereka. Loh, terus kok jenengan sengit, kok kemudian jadi tertarik itu gimana? Iya Ustaz, itu sebagian Ustaz. Tapi ada di antara mereka yang rajin ke masjid, ya senyum sama orang lain. Nek ngutang ya bayar. Bahkan bukan hanya ngutang terus bayar, tapi juga dia ini kalau misalnya ada orang kesusahan dia bantu. Ya, kalau ada orang kesusahan dia bantu. Terus Ustaz, yang saya perhatikan, kok rasanya ngelihat orang yang kayak gitu tuh adem, ayem, tenang, ekonomi susah tapi tetap bisa mesem. Kalau kayak saya kan anak ekonomi angel didik mesem be angel banget Ustaz. Ya. Saya tuh heran sama orang yang ngaji ke masjid kok mereka tenang banget ya. Jadi ajaran Islam itu akan mendatangkan apa? Ketenangan. Jadi kalau panjenengan ingin tenang, amalkan ajaran Islam. Ya. Kalau panjenengan ingin mendapatkan kedamaian, ikuti ajaran Islam. Ya. Sholatnya dikerjakan, zikirnya dikerjakan, berangkat ke masjid, berusaha tepat waktu, akan menjadi tenang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kadang-kadang ekonominya susah. Jadi jangan panjenengan pikirkan orang yang ke masjid itu mesti ekonominya mesti baik. Ada di antara mereka yang ekonominya juga susah. Ya. Jadi ada sebagian orang yang mantan-mantan preman itu ya pergi ke masjid. Setelah pergi ke masjid kemudian dia ngeluh. Ujarku mien pas nyuruh mau masjid rezekiku lancar sih bareng mau masjid malah rezekinya jadi seret. Ini bener apa ora jane? Loh saya tanya jenengan itu pergi ke masjid mau nyari apa? Ya. Ya kemarin wajar lancar karena cara mencarinya tidak mempedulikan halal haram. Yang penting asal ana duit langsung diambil. Makanya kelihatannya lancar. Tapi coba perhatikan. Lancarnya rezeki jenengan saat itu dengan rezeki jenengan saat ini yang pas-pasan lebih menenangkan hati mana? Saya pernah bawakan, nggak tahu di mana, mungkin di tempat lain, kisah ada orang yang korupsi. Ya.
korupsi dari jabatannya. Dan dia ini setiap korupsi selalu pemasukan hasil korupsi itu ditulis. Ya, oh dina kieu korupsi semene tulis, ya. Dina kieu korupsi semene tulis. Jadi dia itu rajin membukukan korupsi. Ya, jadi setiap korupsi tulis, rupiahnya itu tulis. Misalnya hari ini korupsi 10.111.000 rupiah. 11.000-nya tulis. Korupsi gitu. Dia punya anak. Anaknya ini terkena obat-obatan terlarang. Alias narkoba. Ya. Dan orang tuanya ini sudah berusaha untuk mengobatkan anaknya kemana-mana. Di dalam negeri nggak mempan, bawa ke luar negeri. Dan setiap mengobatkan anaknya ini selalu ditulis pengeluarannya. Memang betul-betul ini memang juru tulis benar. Korupsi ditulis, mengobatakan anaknya ditulis. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Setelah akhir tahun direkap sama dia. Direkap, ditotal antara jumlah korupsi dia dengan jumlah pengobatan anaknya. Apa yang terjadi jamaah sekalian? Ternyata jumlah korupsi dia dengan jumlah pengeluaran untuk berobatnya anak sama persis rupiahnya. Padahal korupsinya 1.111.111.100 rupiah padahal ya. Itu sama persis seperti biaya dia mengeluarkan untuk pengobatan anaknya yang terkena narkoba. Ki jenengane duit setan dipangan belis. Gak akan barokah. Ya. Sebanyak apapun uang yang didapatkan, kalau caranya tidak benar, tidak akan mendatangkan kedamaian. Makanya jangan dipikir orang yang kaya itu mesti bahagia, belum tentu. Bisa jadi panjenengan ini yang miskin-miskin, yang gak mesti yang kena tangan saya itu miskin, belum tentu. Bisa jadi panjenengan yang miskin-miskin ini malah orang kayanya itu iri sama panjenengan. Kita kan enak banget ya kayak Pak Anu mengendi-endi numpak mobil ya. Bayangan kita seperti itu, ternyata Pak Anu itu ngelihat kita enak banget ya kayak Pak Anu mengendi-endi bisa turu. Ngaji ya turu. Kan nun sewu ada sebagian orang untuk tidur saja sulit, harus minum obat. Iya kan? Padahal kasurnya sudah bagus, spring bed. Spring bed pun juga spring bed yang high class ya. Orang terima sing 1 juta 2 juta, 5 juta gitu. Sing pere berapa? Banyak gitu. Kayak gitu yang enggak bisa tidur. Lah ini ada orang miskin nganggo ambene wis kriyet, nembe blek wis wer. Ada sebagian orang kaya ngelihat ya Allah enak banget. Panjenengan ngelihat dia enak, dia ngelihat jenengan enak. Lah yang enak siapa? Ya. Makanya tidak ada kedamaian kecuali ketika kita mengamalkan ajaran Islam. Ya. Kalau kita ingin damai dalam rumah tangga termasuk. Ya. Panjenengan pernah tukaran sama istri? Pernah? Hari ini sudah berapa kali? Mau arep mangkat wis tukaran Ustaz. Kalau panjenengan merasa rumah tangganya ini enggak damai, enggak tenang, enggak guyub, enggak rukun, itu pasti salah satu di antara panjenengan berdua atau dua-duanya jauh dari agama. Mesti itu. Makanya sekarang panjenengan kalau rumah tangga kok panas ya, masuk ke rumah hawanya panas. Coba lihat, kalau enggak istrinya ya suaminya, kalau enggak suaminya ya istrinya, kalau enggak ya suami dan istrinya. Pada orang sholat, oh pantas, udah.
Makanya kalau orang datang ke rumah, dan sering orang datang ke rumah konsultasi rumah tangga, dan kadang-kadang saya sendiri minder. Ya, ada yang sudah berumah tangga 50 tahun, ya. Datang ke rumah sudah di ujung tanduk akan bercerai. Saya pikir ya Allah, iki wis 50 tahun lah nyong rumah tanggane nembe. Baru berapa tahun saya sama istri saya, mungkin baru berapa tahun, mungkin 20 aja belum ada. Sekarang saya baru 35 tahun, saya nikah sekitar umur 20. Sekarang saya 35 tahun. Saya nikah itu baru 25 tahunan, berarti kan baru 10 tahun. Masa orang baru nikah 10 tahun dikonsultasini sama orang yang nikahnya sudah 50 tahun ya dan kepriwe. Tapi saya sih gampang saja, begitu datang, Pak gini cerita panjang rumah tangga saya nggak harmonis gini. Saya langsung tanya pertama kali. Jenengan sholat Pak? Jenengan sholat? Anu apa? Sesempate. Nek sempat sholat nggih sholat, nek mboten nggih mboten. Lah ibu pripun Bu? Nggih sami mawon. Saya bilang langsung saja, gampang saja. Pak Bu, kalau jenengan pengen rumah tangganya harmonis, sholat. Nek mboten purun, nggih sampun. Saya bilang, nggak akan mungkin tenang. Ya, kalau tidak mengamalkan ajaran Islam, tidak mungkin tenang, mustahil. Kenapa bisa demikian Ustaz? Karena yang mendatangkan ketenangan itu siapa? Allah. Yang membuat hati kita tenang, yang membuat hati kita adem, yang bikin hati kita tentrem itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pengen Allah memberikan ketenangan, ikuti aturannya Allah. Jadi makna yang kedua, Islam itu artinya mendatangkan kedamaian. Setelah hati kita damai, baru kita bisa menebarkan kedamaian kepada orang lain. Ya. Dimulai dari siapa Ustaz? Dimulai dari keluarga terdekat kita sendiri. Bapak-bapak berarti kepada siapa? Istrinya. Ibu-ibu berarti kepada suaminya, kepada anak-anaknya. Maka setelah kita punya ilmu, kita praktekkan pertama kali kepada keluarga kita. Nuwun sewu, ada sebagian orang sudah rajin ngaji, sudah lama ngaji, akan tetapi ternyata kepada keluarga sendiri tidak mempraktekkan ilmunya. Dan ini nyata. Ya, dan ini nyata. Sama orang lain lembut, sama istrinya tidak lembut. Minta tolong kayak nyuruh siapa? Kayak nyuruh pembantunya. Ya Bu, gaweaken wedang. Pakai cara yang lembut dikit kenapa? Ya. Bu, nun sewu wedange. Kan enak ya. Inilah yang namanya menebarkan kedamaian. Setelah orang punya ilmu, setelah dia damai, tebarkan sama orang lain. Tebarkan kasih sayang. Dan inilah salah satu misi dari agama kita. Misi diutusnya Nabi kita Muhammad SAW ke muka bumi. Dalam surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Yang artinya kami, kata Allah, tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat. Rahmat itu kasih sayang, kedamaian kepada seluruh alam semesta ini. Makanya kita perhatikan, Islam itu bukan cuma mendatangkan kedamaian kepada sesama manusia, tapi juga Islam mendatangkan kedamaian kepada binatang, kepada tumbuhan. Itu Islam. Setelah kita mendatangkan kedamaian untuk diri kita, keluarga kita, kemudian tetangga-tetangga kita. Makanya panjenengan untuk mengukur sejauh mana keimanan panjenengan, salah satu caranya lihat apakah kita ini dianggap nyaman cara bertetangganya oleh tetangga kita atau tidak. Cek masing-masing. Kalau panjenengan tetangganya merasa senang bertetangga dengan panjenengan, alhamdulillah, itu salah satu tanda.
Tapi kalau tetangga panjenengan merasa tidak nyaman bertetangga dengan panjenengan, kita harus mengecek keimanan kita masing-masing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Siapa wahai Rasul? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan gangguannya. Hadis riwayat Muslim. Alias tidak akan masuk surga orang yang selalu mengganggu tetangganya. Tidak akan masuk surga. Ini ancaman dari Nabi SAW. Ganggu tetangga itu gimana sih Ustaz caranya? Oh akeh. Bisa dengan suara. Bisa dengan apa? Hidung. Bau. Betul. Spiteng wis 100 tahun. Orang tahu disedot. Nah akhirnya ketika musim hujan. Luber kemana-mana. Baunya sereng-sereng. Ya. Selain itu apa Ustaz lagi? Sampah. Ya, panjenengan punya pohon mangga. Setiap hari tetangganya dibageni godonge. Barang panen ditebasaken. Babar belas tanggane ora dibageni. Ada yang lain selain itu? Suara. Suara apa? Suara radio, suara musik. Ya, saya pernah diceritani sama salah seorang jamaah pengajian, dia punya tetangga jaraknya mungkin sekitar 5 rumah dari dia, 5 atau 6 rumah. Kalau tetangganya itu lagi nyetel musik, kaca rumah tetangga saya, kaca rumah jamaah pengajian saya yang jaraknya 5 rumah itu sampai bergetar. Brr. Ini ganggu apa tidak? Ganggu. Termasuk nuwun sewu ini. Ada sebagian nyong tahu ora Ustaz, paling pas lagi mantenan tok. Paling pas lagi mantenan tok. Oh, tok ya. Ya. Pirang dina ora suwe Ustaz, 3 dina 3 bengi. Astagfirullah. Kalau kita perhatikan orang-orang kalau lagi mantenan itu pasang apa itu namanya? Salonnya itu sampai pirang meter jironu ora cukup siji nang kene tambahi maning mungkin nek urung wong sedesa krungu urung apa urung marem naudzubillahi min dzalik. Panjenengan tahu enggak di sana ada orang lagi sakit apa gigi rasanya kepriwe jengkel apa ora jengkel. Di sana ada anak kecil, bayi yang gak bisa tidur. Di sana ada lagi orang yang sakit. Di sana ada lagi ini, di sana ada lagi. Di sana ada orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya suara itu, knalpot juga seperti itu. Mana anak-anak muda ini? Knalpot wis apik-apik diganti. Sing suarane kemrepek apa kemerapak apa ya, bising. Kadang-kadang kita yang di samping apa masjid kita pas di samping jalan raya, pas lagi khusuk-khusuknya waladhdallin meng. Aminnya itu kalah sama suara motor. Astagfirullahaladzim. Ya. Sehingga ketika dia tinggal di sebuah komunitas atau di sebuah lingkungan, ya, oke. Menandai pulangnya itu dengan suara knalpote sing kemrepek itu tadi. Hati-hati, ya. Kadang-kadang kita tidak sadar melakukan sesuatu yang bakalan menghalangi kita masuk surga. Ya. Maka setelah kita damai, kita harus menyebarkan kedamaian kepada orang lain. Orang itu merasa nyaman tinggal sama kita. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sejati adalah seseorang yang muslim lainnya
itu selamat dari gangguan tangan dan lisannya. Jadi kalau kita pengen ngecek saya ini Islamnya sudah benar atau tidak, lihat orang lain terganggu enggak? Terganggu dengan kata tangan kita atau tidak? Ya kalau kemarin itu masa rame-ramenya bikin akik. Di sini rame enggak bikin akik? Rame. Oh, enggak kalah sama Purbalingga. Ya, Purbalingga itu terkenal batu akiknya. Clawing. The real clawing. Bismillah. Clawing di sana terkenal sekali. Ya. Cuman masalahnya itu bukan masalah batu akiknya. Kerjanya itu loh, kadang-kadang sampai jam 1 malam itu loh. Kayak orang waktu liane. Ya. Sampai jam 1 malam. Ini mau tidur, sulit, terganggu. Hati-hati. Ya. Jadi jangan sampai orang lain itu kena gangguan tangan kita dan lisan kita. Termasuk lisan kita. Ada sebagian orang kelihatannya tekun beribadah di masjid. Akan tetapi lisannya itu menyakiti orang lain. Hati-hati itu. Jangan dipikir jenengan itu bisa langsung masuk surga dengan sholat saja. Kemudian tidak menjaga lisan jenengan. Nabi kita SAW menjelaskan. Wa innar rajula. Kadang-kadang ada seseorang masuk ke neraka. Gara-gara satu kalimat. Gara-gara satu kalimat. Masuk ke neraka yang dalamnya kata Nabi SAW ab'adu ma bainal masyriqi wal maghrib. Masuk ke dalam neraka yang dalamnya itu lebih dalam jaraknya dibandingkan timur sampai barat. Timur sampai barat. Pirang kilo? Gak pernah ngukur kan? Sama kayak saya, gak pernah ngukur juga. Alias jero banget. Cuma gara-gara satu apa? Kalimat. Sekarang ini yang namanya fitnah gampang sekali tersebar. Apalagi dengan adanya internet. Jenengan ngomong saat ini sudah sampai ke Amerika. Ya. Fitnahnya itu sampai sana. Makanya hati-hati. Di dalam agama kita yang namanya beribadah itu bukan hanya sholat. Tapi juga menjaga perilaku kita. Maka kalau misalnya kita sudah beragama. Kemudian orang lain tidak merasa nyaman dengan tutur kata kita, dengan perilaku kita, maka coba perhatikan, dicek kembali cara dan pola beragamanya. Seorang muslim itu kalau keluar rumah bikin orang lain itu merasa tenang, tidak merasa takut. Ada sebagian orang kalau ketemu sama orang lain itu takut. Sebabnya apa? Sebabnya mingkem terus. Ya. Soalnya untune gue aurat. Ya kalau ibu-ibu ya mungkin lain masalah ya. Sekarang lagi bicara bapak-bapak. Bapak-bapak ketemu sama bapak-bapak. Ibu-ibu ketemu sama ibu-ibu. Jadi seakan-akan untune gue aurat. Aurat ngertos aurat. Aurat ya aurat. Ya, aurat itu yang harus ditutupi. Dan ini untune kuwi aurat. Jadi ketemu karo tanggane ya mengendi-endi. Assalamualaikum. Kamu jawab. Mungkin giginya apa? Aurat. Makanya enggak pernah mesem gitu loh. Ya, ketemu sama orang itu senyum. Panjenengan coba kalau ketemu sama orang senyum, jenengan seneng enggak? Seneng. Tapi sebaliknya kalau kita ketemu sama orang, orangnya ini berengut, ya, itu kita nggak enak, ya. Makanya Nabi kita SAW mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyumnya kamu kepada saudaramu itu sedekah. Ya, makanya jenengan nih mulai dari detik ini monggo banyak-banyak apa? Sedekah. Berarti kotaknya kok rasa diisi ya. Kotaknya liwat rasa diisi. Sepenting wis sedekah mesem. Jadi kotaknya liwat mesem gitu. Udah mesem karo kotak, mesem sama yang lainnya, senyum sama orang lain, ketemu sama orang lain tersenyum, ya. Menjaga wajah yang ceria, murah senyum, itulah karakternya seorang muslim. Ya. Jangan sampai seorang muslim itu menakutkan buat orang lain sesama muslim. Ya, ada sebagian orang ngeri karena senangnya ngebom. Senangnya apa? Ngebom, dididik bom. Jadi kalau orang tinggal sama dia itu merasa takut.
Mbok suatu saat dibom. Ya. Ini enggak mendatangkan ketenangan. Ini makna yang kedua. Makna yang kedua dari Islam adalah damai dan menebarkan kedamaian. Yang terakhir, ya, di antara makna Islam adalah Islam itu akan menjadikan pemeluknya selamat. Selamat di mana? Di dunia dan di akhirat. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika dahulu nulis surat, jadi Nabi SAW itu ketika mendapatkan amanah dari Allah untuk mengemban ajaran Islam ini, beliau SAW itu kirim surat. Kirim surat kepada Raja Romawi, kirim surat kepada Raja Persia, kirim surat kepada Raja Mesir, ada yang namanya Muqawqis, ada yang namanya Heraklius, ada yang namanya Kisra, semuanya disurati. Di antara kalimat yang selalu nongol di dalam surat Nabi SAW apa? Aslim taslam. Apa kira-kira? Aslim taslam. Sing wis belajar bahasa Arab. Aslim taslam. Apa artinya? Apa? Belum. Hah? Masuklah kemana? Ya bagus. Masuklah Islam, aslim taslam. Kamu bakalan apa? Selamat. Masuklah kamu ke dalam Islam, kamu akan selamat. Selamat di mana? Di dunia dan di akhirat. Makanya inilah salah satu yang digadang-gadang oleh orang Islam. Bahwa kita ini kalau masuk Islam dengan izin Allah bakalan selamat masuk ke surga. Dan ini merupakan keyakinan yang harus kita yakini. Tidak boleh sedikit pun kita ragu. Bahwa yang masuk ke surga adalah orang Islam. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diakui oleh Allah adalah agama Islam. Ini harus kita yakini. Ya. Dan ini akan membuat kita menjadi istiqomah ketika menjalankan Islam. Nun sewu nih. Kadang-kadang ada sebagian orang imannya agak terganggu. Terganggunya apa? Ngelihat orang non-muslim mungkin ya. Non-muslim. Ya namanya non-muslim ya orang sholat di masjid ya. Namanya juga non-muslim. Tapi kok sugih banget. Tokone gede, mobile akeh, bojone siji simpenane akeh ya. Kemudian pokoknya mewah. Ya, atau melihat berita tentang transfer pemain bola. Ya. Ini sing senang bal-balan gini-gini. Yang lihat transfer pemain anu dari klub anu harganya sekian triliun ya. Kalau dibagi-bagi sehari itu penghasilannya bisa sekian puluh atau ratus juta. Ya. Nah, kita ini sebulan saja ngumpulkan duit sejuta rasanya angel banget. Kadang-kadang timbul perasaan di dalam hati. Kayak jadi ngomong ora tau salat, rezekine lancar. Lanyong saben dina salat. Rezekine ki ya piye? Apa enggane nyong kudu ora salat? Ini hati-hati nih. Ya. Hati-hati dengan bisikan-bisikan siapa? Setan. Kadang-kadang timbul pertanyaan seperti itu. Terus bagaimana Ustaz kita menenangkan hati kita ketika ada pertanyaan seperti itu? Gampang. Kita katakan, ya, kalaupun saya belum dapat kenikmatan tersebut di sini, tunggu nanti di mana? Di akhirat. Tunggu nanti di akhirat. Ya. Mereka sekarang mendapatkan kenikmatan itu dibandingkan kenikmatan akhirat nggak ada apa-apanya. Kenapa nggak ada apa-apanya? Karena Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah itu punya 100 rahmat. Berapa rahmat? 100 rahmat. Kasih sayang, karunia 100. Anzala minha wahidatan fid dunya.
Dari 100 rahmat Allah itu diturunkan 1. Diturunkan dari langit 1 kemana? Ke dunia. Jadi yang kita lihat di dunia ini sekarang, emasnya, peraknya, rumahnya, istananya, tanahnya, wanitanya, makanannya, minumannya, kebunnya, sungainya, lautnya, itu cuma 1%. Berarti orang yang paling kaya di dunia siapa? Orang yang paling kaya di dunia siapa? Orang ngerti? Bill Gates jerene. Ya, katanya Bill Gates. Berarti kekayaannya Bill Gates itu konon ya. Kekayaannya Bill Gates ini kalau untuk beli mobil non sewu Avanza bisa oleh sekian berapa saya lupa gitu. Sekian puluh ribu mobil Avanza. Ya. Panjenengan siji B urung duwe kan ya. Siji B urung duwe. Jadi kekayaan orang yang paling kaya di muka bumi ini kira-kira berapa dari kekayaannya Allah? 0,000000001% dari 1% yang Allah turunkan ke muka bumi ini. Dari 100 itu cuma diturunkan 1. 1 itu nanti dibagi-bagi lagi. Nah, orang yang beriman yang belum kebagian 0,000000001%, dia akan mendapatkan berapa persen? 99% di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ora cukup? Lebih. Udah cukup, lebih. Makanya orang yang beriman memahami ini ketika melihat orang kaya tapi nggak sholat, melihat orang nggak pernah sholat akan tetapi rezekinya lancar, ya kendaraannya mewah, ya kemudian rumahnya megah. Orang yang beriman ketika melihat itu komentarnya apa? Ragumun. Apa? Ragumun. Ustaz, masa sih orang kaya dikasih orang tidak beriman kok dikasih kekayaan seperti itu, Ustaz? Apa orang Islam nggak bisa kaya? Bisa, enggak apa-apa, boleh. Contohnya orang Islam yang kaya siapa? Siapa? Umar, Abu Bakar, Utsman. Ya. Boleh orang Islam kaya, akan tetapi tidak boleh menjadi hamba dunia. Akan tetapi sekarang kita lagi bicara tentang orang Islam yang ditakdirkan miskin. Kita katakan sama mereka, gak usah minder sama mereka. Ingat ya, orang-orang yang kaya tersebut, yang tidak beragama Islam, walaupun di dunianya mereka dihormati, setiap kemana-mana kunjungan selalu digelar karpet. Karpet apa? Ini kan masjid karpetnya apa? Selalu digelar karpet merah. Kemana-mana selalu dijaga apa? Bodyguard. Hotelnya nggak mau kalau sekedar bintang 5, maunya 5 plus. Ya, bukan bintang 7, bintang 7 obat gue. Ya. Di mana-mana dihormati. Nanti pada hari kiamat apa kata mereka? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turoba. Surat apa niki? Apa? An-Naba. Ini kalah kalau baca cilik ya. Masya Allah. Wa yaqulul kafiru, dan orang-orang kafir pada hari kiamat nanti mereka mengatakan ya laitani, andaikan aku dahulu ketika di dunia turoba. Turoba itu artinya beleduk. Tahu beleduk? Debu, tanah. Ya. Jadi dia saat itu, ya Allah, mendingan kemarin ketika di dunia saya jadi tanah saja. Kenapa? Kalau jadi tanah itu nanti pada hari kiamat tidak ada
Tidak ada hisabnya, tidak ada pertanggungjawabannya. Lebih enak jadi tanah. Tanah yang selama ini diinjek-injek sama dia di bawah karpet merah itu. Mendingan saya di bawah karpet merah itu diinjek-injek daripada saya jadi orang yang berjalan di atas karpet merah itu. Itulah cita-citanya orang kafir nanti ketika mereka menemui yang namanya hari kiamat. Makanya orang yang beragama Islam dan dia imannya kuat, dia tidak akan minder, tidak akan gumunan ketika melihat ada orang-orang yang tidak beribadah akan tetapi mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kenapa Allah kasih karunia kepada mereka, Ustaz? Karena sungguh apa yang Allah berikan kepada mereka di sisi Allah tidak lebih istimewa dibandingkan sayap seekor nyamuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang hasan atau sahih, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udah." Seandainya dunia seisinya lebih mahal dibandingkan sayap seekor nyamuk, ma saqa minha kafiron syarbatama. Allah tidak akan beri orang kafir air minum walaupun seteguk. Jadi yang Allah berikan seteguk air kepada orang kafir itu dikasihkan sama Allah karena itu tidak lebih berharga dibandingkan apa? Sayap seekor nyamuk. Panjenengan kalau punya sayap nyamuk, panjenengan rela enggak kalau sayap nyamuk itu dicolong maling? Rela apa ora? Alhamdulillah Ustaz ngotor-ngotori. Kira-kira seperti itu. Jadi kenapa kok Allah berikan kenikmatan itu kepada non muslim, orang-orang kafir yang tidak beribadah kepada Allah? Karena itu di mata Allah, di sisi Allah itu tidak lebih berharga dibandingkan sayap seekor nyamuk. Panjenengan mau dikasih sayap nyamuk? Mau enggak? Mau enggak? Enggak mau. Mobil mau enggak? Panjenengan milih mana? Nih ya, dua pilihan. Milih mana? Bisa sholat 2 rakaat qobliyah subuh sama dikasih Innova. Jujur. Dari hati yang paling dalam. Milih mana? Temenan loh. Milih mana coba? Ya, baroli mobil memejit Ustaz. Apa bar memejit oli mobil? Ya. Ini kalau orang paham tentang harganya 2 rakaat sebelum subuh, apa kata Nabi SAW? Ya, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh itu lebih mahal dibandingkan dunia seisine. Udu inovatok. Dunia seisine. Ya. Tapi kalau kita suruh milih, kayaknya yang keluar di lisan beda kayak yang ada dalam hati. Yang di lisan tak, yo milih sholat sunnah Ustaz. Tapi yang di hati, kayaknya kayak maneman temen ya. Bok ngesuk sih bisa sholat. Itulah kita ya. Ini menunjukkan bahwa kita ini sementara ini baru paham teorinya. Tapi prakteknya ini masih butuh apa? Masih butuh terus untuk berlatih. Jadi serius berislam yang saya maksudkan pada kesempatan kali ini adalah bahwa orang-orang itu supaya serius berislam perlu memahami bahwa Islam satu artinya apa? Berserah dan pasrah dengan aturan Allah Subhanahu wa taala dan juga takdirnya, bukan hanya aturan termasuk takdirnya. Tadi kelewat ya, takdirnya Allah kita juga harus pasrah. Pokoknya Allah menakdirkan apa kita terima walaupun kita berusaha. Tetap kita berusaha. Tapi setelah usaha kita tidak tercapai, maka kita terima. Oh, ini sudah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah damai hati dan
menebarkan kedamaian kepada orang lain, sedangkan yang ketiga adalah pemeluknya akan selamat di dunia dan di akhirat. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Monggo kalau ada yang mau bertanya silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita bacakan pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apakah ada pembagian Islam dalam konteks kafah? Kita harus mempelajari aturan Islam yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan Allah, manusia dengan manusia, dan pembagian di atas apakah memang terdapat di dalam Al-Quran? Jazakallahu khairan. Pembagian ini secara umum bisa ditangkap, dipahami dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Contohnya dari Sunnah Nabi SAW, sabda beliau, wa inna ala nafsika haqqa wa ala ahlika haqqa fa'ati kulladhi haqqin haqqahu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kamu punya hak, keluargamu punya hak, Allah juga punya hak. Wa inna li rabbika 'alaika haqqa. Rabbmu yaitu Allah punya hak. Li nafsika 'alaika haqqa, kamu sendiri punya hak. Kemudian wali ahlika, keluargamu juga punya hak. Jadi itu disebutkan dalam hadis yang sahih. Akan tetapi bukan hanya itu saja. Jadi kalau dibatasi cuma 3 saja, enggak. Ya, masih ada yang lainnya. Bukan hanya dengan manusia dengan binatang, manusia dengan tumbuhan, manusia dengan malaikat, manusia dengan lingkungan hidup. Saya arahkan kepada penanya untuk mengikuti rekaman kajian saya yang judulnya klasifikasi akhlak dalam Islam. Judulnya klasifikasi akhlak dalam Islam, pembagian akhlak dalam Islam, yang ada berapa seri saya lupa. Saya bahas masalah bagaimana manusia berhubungan dengan yang lainnya, entah dirinya atau keluarganya atau gurunya atau makhluk lain, Allah, Rasulullah dan seterusnya. Ustadz, saya punya 2 anak, yang satu berumur 13 tahun, yang satu 8 tahun. Keduanya belum saya akikahi karena belum mampu. Insya Allah sekarang saya mampu. Apakah boleh saya mengakikahi anak-anak saya sekarang? Dan apa saya tetap mendapat pahala? Boleh. Dan insya Allah Anda mendapatkan pahala. Karena akikah itu di hari ke-7 bagi siapa yang mampu. Kalau dia tidak mampu di hari yang ke-7, maka kapanpun ketika mampu dia boleh melakukannya. Jadi insya Allah Anda tetap mendapatkan pahala dari ibadah mulia tersebut. Ustadz, mohon penjelasan tentang ahlus sunnah. Ahlu pengikut, sunnah tuntunan Nabi. Ahlus sunnah itu pengikut tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi siapapun yang berusaha mengikuti tuntunan Rasul SAW dengan benar, dengan bimbingan para ulama, maka dia bisa dikategorikan ahlus sunnah. Maaf, jangan terlalu silau dengan label. Jangan terlalu silau dengan apa? Label. Yang lebih penting dibandingkan label itu adalah prakteknya. Jadi kalau ada orang ngakunya ahlus sunnah tapi perilakunya tidak sesuai dengan sunnah, ya kita katakan dia ahlus sunnah namanya. Ya, akan tetapi perilakunya tidak sesuai. Tidak apa-apa menonjolkan nama ahlus sunnah, akan tetapi yang perlu lebih diperhatikan itu bukan namanya tok, tapi bagaimana perilaku kita kesehariannya. Jadi ahlus sunnah adalah orang-orang yang berusaha untuk mengikuti jalannya Rasulullah SAW, sunnahnya Rasul dalam akidah, dalam ibadah, dalam muamalah.
Keliru kalau misalnya sebagian orang menganggap yang penting akidahnya tok, akhlaknya enggak. Keliru. Atau ada sebagian orang mengatakan yang penting akhlaknya tok, akidahnya enggak. Keliru juga. Yang betul adalah akidah ya nyontoh Rasulullah, akhlak ya nyontoh Rasulullah, ibadah ya nyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan, ada yang bertanya lagi, bisa dibawa ke depan pertanyaannya. Ustadz, bagaimana sikap saya bila dibenci tetangga karena saya tidak ikut tradisi yang tidak sesuai dengan tuntunan agama? Ya tidak apa-apa. Akan tetapi Anda itu tetap berusaha membawa diri dengan baik. Karena kadang-kadang ada sebagian orang dibenci di masyarakatnya itu numpuk-numpuk. Sudah nggak mau ikut itu, nggak mau senyum pula. Ya, sudah nggak mau ikut itu, nggak pernah senyum, nggak pernah salam. Ya, maaf ini kadang-kadang di antara ibu-ibu ini, akhwat sekalian, ya, kalau sudah memakai hijab, memakai cadar itu seakan-akan nggak perlu salam lagi sama orang lain. Padahal sebenarnya yang namanya memakai cadar itu tidak menghalangi untuk mengucapkan salam sama orang lain. Bahkan ada sebagian masyarakat, terus terang ini, kaget ketika disalami sama seorang akhwat yang bercadar. Sampai apa keluar kata-kata? Sampai enggak terpana. Jadi ketika disalami sama akhwat terpana. Sampai lupa enggak jawab salam. Apa yang dia katakan? Engane bisa ngomong ya. Engane bisa ngomong. Berarti selama ini ora tahu ngomong. Ketemu sama orang lain diem saja. Ini harus diperbaiki. Ya. Jadi kita tetap berusaha untuk ramah sama orang lain. Walaupun mungkin kita tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh orang lain. Karena kita meyakini itu tidak benar. Akan tetapi perilaku tetap harus dijaga. Ya. Ada acara kemasyarakatan, bersih-bersih, selokan, ikut. Ya. Ada kerja bakti apa, ikut. Ya. Berusaha untuk aktif dalam kegiatan kemasyarakatan selama itu tidak menyelisih ajaran Islam. Maka yang seperti ini perlu diperhatikan. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda bisa membawa diri seperti itu di masyarakat dengan izin Allah Subhanahu wa taala, maka Anda akan lama-lama diterima oleh masyarakat. Pengalaman pribadi banyak yang seperti itu. Ya, membuktikan sendiri alhamdulillah dengan taufik dari Allah. Awalnya masyarakat merasa aneh, diundang anu enggak hadir, diundang acara anu enggak hadir, tapi tetap senyum ketika ada orang meninggal, tetap takziah, ada orang nikahan tetap bisa hadir, menghindari waktu-waktu yang mungkin banyak hal-hal yang tidak benarnya. Ketemu sama orang, senyum, nyapa, lama-lama mereka, oh ternyata si fulan ini orangnya baik. Cuman untuk masalah anu memang dia punya keyakinan yang mengharuskan dia untuk tidak hadir. Lama-lama orang itu malah jadi tertarik dengan ajaran Islam yang kita anut. Ustadz, bagaimanakah cara taubat yang kita tidak tahu atau tidak terasa begitu banyak dosa yang kita lakukan? Memperbanyak istighfar. Ya, makanya ada salah satu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, astaghfiruka fima la a'lam wa astaghfiruka fima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka fima la a'lam. Yang artinya Allahumma inni a'udzubika, ya Allah aku minta perlindungan kepadamu, an usyrika bika wa ana a'lam.
Aku berlindung untuk berbuat syirik dalam keadaan aku sadar. Jadi aku berlindung kepada Allah untuk melakukan perbuatan dosa dalam keadaan sadar. Wa astaghfiruka fima la a'lam. Dan aku mohon ampun kepadamu ya Allah di dalam dosa-dosa yang aku tidak sadari. Jadi intinya adalah dengan memperbanyak istighfar. Ustadz, apakah ada sholat sunnah setelah sholat Jumat? Apakah ada hadisnya? Setahu saya ada. Ya, sholat sunnah setelah Jumat sama seperti sholat sunnah setelah zuhur. Adapun sebelum Jumat ada khilaf di antara para ulama. Ya, sholat qobliyah Jumat itu ada khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama mengatakan ada, sebagian ulama mengatakan tidak ada. Dalilnya sama-sama kuat. Saya pribadi cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak ada. Ya, walaupun tetap menghormati pendapat yang mengatakan ada, karena memang ada beberapa dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama, yaitu ulama Syafi'iyah untuk melegalkan sholat qobliyah Jumat. Tapi kalau ba'diyah Jumat itu ada dalilnya dan insya Allah sahih sehingga bisa diamalkan. Ustadz, tolong dijelaskan isi ringkas tentang buku Fakrul Masyair yang pernah Ustadz bahas di pengajian di Lampung. Ustadz belum menjelaskan ciri-ciri orang yang miskin perasaan. Saya nggak pernah ngisi di Lampung dan saya belum pernah ngisi buku Fakrul Masyair. Ya. Ini mungkin keliru, mungkin Ustadz Zaid mungkin. Kalau saya namanya Zain, kalau itu namanya Zaid. Beda D sama N. Ya, beda titik wongnya beda kok. Ya. Mungkin beliau ya. Saya punya bukunya itu, Fakrul Masyair. Saya punya bukunya, tapi seingat saya belum pernah saya membahas, mengkaji buku itu dalam pengajian. Dan saya juga belum pernah ke Lampung. Yang pernah ke Lampung ini Ustaz Zaid. Ya, silakan bisa ditanyakan ke beliau. Buku ini Fakrul Masyair. Fakru al-Masyair itu artinya miskin perasaan. Maksudnya adalah orang-orang yang perasaannya itu miskin, alias ora gampang tersentuh. Ya, ngelihat istri cemberut ora paham. Nah, istrinya lagi duit belanjanya kurang. Kue jenengane miskin perasaan. Ya. Kemudian istri ngelihat suaminya cemberut ora paham. Nek suaminya lagi butuh. Butuh paham lah, butuh apa. Itu namanya miskin perasaan. Ya. Sama saudara juga sama. Sama teman-teman juga sama. Artinya kita ini jangan jadi orang yang miskin perasaan. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sangat tajam perasaannya. Pernah suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika akan berangkat perang, sudah naik kendaraan tunggangannya itu, beliau melihat inspeksi barisan, kemudian melihat ada seorang sahabat berdiri, enggak pakai kendaraan, enggak naik tunggangan, berdiri, kemudian tengok kanan, tengok kiri. Bahasanya dari celingak. Nabi langsung paham. Apa? Kalau jenengan pahamnya apa? Wong celingak-celinguk apa? Kelangan sandal? Apa kira-kira? Tidak punya tunggangan. Maka Nabi SAW, gak usah sahabat ini ngomong. Langsung Nabi SAW, man kana indahu fadlu dhahrin. Barang siapa yang tunggangannya di belakang masih kosong, ayo dinaikkan ini gak punya tunggangan. Nabi itu perasa. Ya. Jangan sampai kita pulang ngaji nganggo mobil isinya kursi sing liyane pada mlaku panas-panas.
Oh panas ya, melaku. Ini namanya orang miskin perasaan. Ya, contoh yang lain, sangu ya, ngaji seperti ini, sangu dari rumah ya, sangu ada yang sangu jajan, sangu nyamikan, sangu nasi gitu, makan. Yang di sampingnya ngeliatin terus, anapan deleng-deleng. Ini miskin perasaan. Ya. Yang betul bagaimana? Monggo monggo Pak, monggo monggo monggo. Ya, bareng-bareng. Yo ora wareg yo. Barokah. Di dalam agama kita itu ta'amul wahidi yakfil itsnin. Makanan jatah satu orang cukup untuk 2 orang. Ta'amul itsnaini yakfi arba'ah. Jatah 2 orang cukup untuk 4 orang. Itu ajaran kita. Ya. Cukup itu orang mesti wareg. Ya, Nabi tidak mengatakan mengenyangkan, tidak. Tapi Nabi mengatakan apa? Cukup. Ya, cukup itu ya seperlunya. Ya berkurang betul berkurang. Bukan kok mesti kenyang. Ada sebagian orang seceding be orang wareg. Ada sebagian orang seperti itu. Ya, akan tetapi targetnya di sini cukup, bukan kenyang. Ya, kalau kenyang ya mungkin tidak kenyang, akan tetapi cukup barokah. Ya. Ini contoh orang-orang yang miskin perasaan. Ustadz mohon dijelaskan apa ada dalil tentang ngacungnya tangan jari telunjuk maksudnya ketika duduk tawarruk diacungkan baru ketika membaca syahadat. Jadi at-tahiyat baru ngacungnya baru asyhadu an la ilaha illallah. Ada hadisnya. Hadisnya ada. Sempat dinukil juga oleh Imam As-San'ani dalam kitab beliau Subulus Salam. Akan tetapi setahu kami hadisnya dhaif. Setahu kami hadisnya lemah. Sehingga dikembalikan kepada aslinya asyhadu an la ilaha illallah, mengacungkan jari telunjuk itu sejak awal. Jadi begitu jenengan duduk akan tahiyat, at-tahiyat langsung apa? Ngacungkan jari telunjuk. Itu yang kami ketahui. Ya, adapun mengkhususkan mengangkat jari telunjuk ketika syahadat, kami belum menemukan dalil yang sahih yang melandasi hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, ketika saya memutuskan aktif kajian, istri saya atau mertua saya berpikir saya akan poligami. Karena orang yang sunnah biasanya poligami. Bagaimana Ustadz? Kasih tahu sama mertuanya. Ustadz Abdul Zain gak poligami. Bukan gak poligami, belum poligami. Jadi gak mesti. Ya, siapa bilang? Poligami itu gak mudah. Ya, syaratnya mampu. Mampu apa? Ilmu. Ilmunya disit, ya, aja duitnya disit, mampu ilmu. Kemudian juga mampu harta, ya. Kemudian juga mampu untuk menjaga keadilan, ya. Mampu untuk menjaga keadilan, ya. Dalam arti dia itu bisa adil dalam sisi nafkah lahiriah. Kalau cinta nggak bisa, sulit cinta itu. Ya, cinta itu sulit untuk adil. Ya, kalau bisa pun jarang-jarang. Ya, karena itu di luar batas kemampuan seseorang, itu karunia dari Allah. Jadi kalau ilmunya belum mampu, ya nggak usah dulu. Kadang-kadang ada sebagian orang itu terlalu semangat mengamalkan sunnah, tapi bekalnya belum cukup. Sehingga yang terjadi praktek-praktek poligami yang kurang bijak. Sehingga maaf di beberapa komunitas itu terjadi ada banyak janda-janda bekas poligami. Ya, karena baru nikah seminggu pegatan. Ki dolanan apa? Ujarmu nikah ki dolanan apa? Enggak gampang. Ya. Ustadz, kok Ustadz belum poligami? Ya saya merasa belum mampu kok. Saya sendiri merasa belum mampu. Kalau panjenengan merasa mampu ya monggo.
Ustaz apa ora kualat di siti ustate ora. Ora kualat ora. Sing penting jenengan mampu saja. Yang penting jenengan mampu. Bersyukur kepada Allah. Ya, sudah dapat istri. La in syakartum la azidannakum. Kalau jenengan syukur bakalan ditambah. Ditambah apa nih? Ditambah nikmatnya sama Allah. Ya, belum tentu tambahannya itu istri lagi. Mungkin yang lainnya ya ditambah qanaahnya kita sama Allah. Maaf. Kadang-kadang ada sebagian orang itu pengen poligami bukan hanya karena dorongan sunnah, tapi karena dia itu tidak bisa menjaga apa? Pandangan. Ya, sudah nikah tapi matanya masih jelalatan. Ya, sudah nikah tapi masih SMS-an sama wanita yang lainnya, akhwat yang lainnya. Alasannya apa? Alasannya mengingatkan pengajian. Ya. Alasannya apalagi? Bangunkan subuh. Ya. Ukhti sudah masuk waktu subuh, sudah bangun apa belum? Pacaran Islami jerene. Ini CBSA ini, cinta bersemi sesama aktivis. CBSA, cinta bersemi sesama aktivis. Ustadz ini dakwah, temenan Ustadz dakwah. Oh dakwah. Lah kayak mbah-mbah nang pinggir rumah kira tau digugah. Aduh temen gugah sing nang ini Sidaraja ya. Sidaraja. Aduh temen gugah sing nang Purwokerto. Di tangga rumah pinggirnya mbah-mbah atau mau masjid atau digugah. Kalau memang benar-benar pengen dakwah. Ya, ini biasanya yang gitu-gitu tuh ada udang di balik rempeyek. Ngapain jauh-jauh? Sampingnya itu loh. Jadi hati-hati. Ya, hati-hati dengan yang seperti itu. Maka sampaikan saja kepada istri atau mertua bahwa poligami itu disyariatkan di dalam Islam, akan tetapi tidak mudah, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi, syarat-syarat yang dipenuhi. Jangan sampaikan kepada istri atau mertua, tidak perlu takut. Kalau saya memang belum mampu ya saya tidak akan poligami. Kalau saya sudah mampu dan memang mendapatkan taufik dari Allah, ya tidak usah menolak. Jadi intinya harus bisa menyampaikan dengan baik kepada mertua atau istri. Ini intinya adalah pertanyaan yang panjang ini intinya bagaimana kita mendoakan orang yang sudah meninggal, ya. Mendoakan orang yang sudah meninggal itu kapan saja, ya. Tidak perlu dikhususkan pada waktu-waktu tertentu. Jadi kapan kita mendoakan, maka kita doakan. Bahkan justru kalau kita betul-betul sayang, kalau betul-betul kita sayang sama orang yang meninggal, maka kita akan terus-menerus melakukan doa itu. Ya, kalau serius kita sayang sama orang yang meninggal tersebut. Tapi kalau kita mendoakannya itu dibatasi hanya hari anu, itu malah justru tidak menunjukkan rasa kasih sayangnya. Kalau betul-betul sayang sama orang tua kita, itu alasannya sayang kepada istri kita, sayang kepada anak kita, sayang kepada suami kita yang sudah meninggal. Kalau memang betul-betul serius, setiap hari doakan. Ya, jangan cuma didoakan pada waktu-waktu tertentu saja. Afan Ustadz, orang yang sudah meninggal apakah boleh diakekahi? Ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Ada ulama yang mengatakan iya, ada ulama yang mengatakan tidak. Saya pribadi cenderung kepada pendapat yang mengatakan tidak perlu. Tidak perlu. Kalau ingin beramal untuk orang yang sudah meninggal bisa dengan sedekah, ya, bisa dengan sedekah. Dan ini hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Bisa juga dengan menghajikan orang tersebut atau mengumrahkan. Itu yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'la wa alam. Ini pertanyaannya sudah selesai. Saya kira cukup sampai di sini.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ini Ustadz, sehabis sholat maghrib, wirid dan zikirnya menggunakan pengeras suara sehingga mengganggu masyarakat sekitar. Apakah hal tersebut berpahala atau justru mendapatkan dosa? Terima kasih. Perhatikan, ada beberapa amalan di dalam agama kita yang mau tidak mau harus dikeraskan. Ada ritual, aturan, amalan di dalam agama kita yang mau tidak mau harus pakai suara yang tinggi. Contohnya apa? Azan. Contohnya azan. Ya orang mungkin azan bisik-bisik, ya nggak dengar nanti. Azan itu syiar. Kalau syiar berarti harus ditampakkan. Ya. Kalau seperti itu tidak ada masalah. Tapi kalau seperti tadi ini wirid dan zikir, kalau dikeraskan pakai pengeras suara, yang saya tahu zikir itu sendiri-sendiri, kalaupun dipimpin, menurut sebagian ulama Syafi'iyah adalah untuk pembelajaran bagi jamaah yang belum bisa. Pembelajaran buat yang di masjid. Ya, yang di rumah mereka lagi pada nonton TV, lagi pada macam-macam, ya. Dolanan catur, mancing, darat dan seterusnya. Itu yang mereka lakukan. Nah, pembelajaran buat yang di dalam masjid itu pun setelah sudah pada bisa, ya sudah sendiri-sendiri lagi, ya. Itu menurut ulama Syafi'iyah. Makanya kalau seperti yang kasusnya disebutkan di sini, maka sebaiknya tidak perlu pakai mic supaya tidak mengganggu jamaah yang lainnya, dan itu bukan termasuk syiar yang memang diperintahkan untuk diangkat suaranya. Ada beberapa riwayat dalam Sahih Bukhari yang menyebutkan bahwa terdengar suara zikir keras itu adalah ketika kata sebagian ulama dibaca sendiri-sendiri, ataupun kalau dibaca bareng-bareng itu adalah sebagai pembelajaran. Kalau sudah bisa ya sudah kembali kepada aslinya zikir sendiri-sendiri. Apa hukumnya makmum pada orang yang jelas-jelas musyrik? Contoh seorang ngaku kiai tapi membuat jimat, isim dan wifik. Begini ya, bedakan antara orang berbuat syirik dalam keadaan tahu dengan orang yang tidak tahu. Tidak setiap orang berbuat syirik langsung divonis apa? Musyrik. Hati-hati. Vonis musyrik ini enggak gampang. Karena menyangkut keselamatan seseorang di dunia dan di akhirat. Tidak setiap orang yang berbuat syirik langsung divonis apa? Musyrik. Sebagaimana tidak setiap orang berbuat kufur langsung divonis kafir. Hati-hati masalah vonis-vonisan seperti ini. Kenapa Ustaz? Bisa jadi orang itu tidak tahu bahwa itu syirik. Dia tahunya itu boleh. Ustaz, masa kiai enggak tahu? Loh, emang kiai tahu segala sesuatu? Saya tanya, kiai sama sahabat Nabi, ilmunya lebih tinggi siapa? Kiai sama sahabat Nabi, lebih tinggi mana ilmunya? Sahabat Nabi. Kenapa? Karena gurunya Nabi. Kalau kiai gurunya kiai. Ya, kiai sama Nabi tinggi mana? Tinggi Nabi. Sekarang kalau kita sudah paham, sahabat Nabi ilmunya lebih tinggi dari kiai. Ada seorang sahabat Nabi, namanya Mu'adz. Namanya siapa? Mu'adz. Lengkapnya Mu'adz bin Jabal. Suatu hari beliau diutus oleh Nabi untuk berdakwah. Diutus untuk berdakwah ke sebuah negeri. Di negeri itu, di dalamnya orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi, orang Nasrani.
Sepulang berdakwah dari sana, kalau diutus dakwah berarti ilmunya tinggi apa rendah? Tinggi. Sudah sahabat mendapatkan kepercayaan untuk berdakwah pula. Ilmunya tinggi. Sepulang dari sana, pulang. Begitu ketemu sama Rasul SAW, apa yang dilakukan? Sujud. Apa? Sujud. Sujud kepada siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tanya, sujud ibadah atau bukan? Ibadah. Kalau ibadah berarti hanya boleh untuk Allah. Berarti kalau sujud kepada selain Allah, syirik atau bukan? Syirik. Tapi lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi SAW langsung, musyrik seperti itu? Tidak. Apa kata Nabi SAW? Ma hadza ya Mu'adz. Apa-apaan ini Mu'adz? Itu komentarnya Nabi. Kamu ngapain sujud sama aku wahai Mu'adz? Ditanya sama Nabi terlebih dahulu. Alasan kamu apa Mu'adz? Apa kata Mu'adz? Ya Rasulullah, wahai Rasul, ketika aku berada di negeri tersebut, aku mendakwai mereka, aku melihat orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka sangat menghormati pendeta-pendetanya. Dan cara mereka mengungkapkan penghormatannya dengan sujud kepada para pendeta. Jadi bukan hanya sekedar sungkem, tapi apa? Sujud. Wahai Rasul, engkau kan lebih mulia dibandingkan pendeta-pendeta. Kalau mereka pada sujud sama pendeta, engkau lebih pantas untuk saya sujudi. Berarti Mu'adz ini punya alasan. Tapi alasannya benar apa keliru? Keliru. Maka apa kata Nabi SAW? La taf'al. Jangan kamu ulangi lagi wahai Mu'adz. Seandainya sujud itu diperbolehkan di dalam agama kita kepada makhluk, niscaya yang diperintahkan adalah istri sujud kepada suami. Andaikan diperbolehkan, berarti boleh apa tidak? Enggak boleh. Coba lihat dialog antara Nabi sama Mu'adz. Ada enggak keluar vonis musyrik? Enggak ada. Padahal perbuatannya syirik. Syirik akbar, bukan syirik asghar, syirik akbar, sujud kepada selain Allah. Nah, jimat itu syirik betul. Akan tetapi jimat ini ada syirik akbar, ada syirik asghar, kata para ulama kita. Banyak orang enggak paham, dipikirnya ya kayak berobat pada baik. Ngombe obat karo nganggo jimat bedanya apa? Ada sebagian orang seperti itu dan ini keliru. Bedanya apa? Apa bedanya? Berobat nganggo jimat kok orang ngerti juga. Bedanya apa? Pakai jimat sama minum obat. Bedanya apa? Mengharapkan kesembuhan. Iya sama-sama pengen sembuh. Bedanya apa? Itu persamaannya. Perbedaannya apa? Perbedaannya ini disuruh agama, ini dilarang agama. Itu bedanya. Minum obat disuruh, tadawaw, berobatlah kalian. Pakai jimat dilarang. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa pakai jimat, sesungguhnya dia berbuat syirik. Itu bedanya. Nah, ada sebagian orang enggak paham itu. Terus bagaimana Ustaz? Yang betul ketika menghadapi kasus seperti ini diberi masukan. Diberi apa? Masukan. Kalau memberi masukan kepada orang yang lebih tinggi, jamaah kepada kiai, itu bahasanya disesuaikan. Disesuaikan apa nih? Toto kromonya, sopan santunnya. Caranya yang baik, ya. Ini caranya. Ustaz, kalau belum menerima ya didoakan supaya dapat hidayah. Dan terus sholat saya gimana Ustaz? Kalau memang ada alternatif lain, ya mencari imam yang lain. Tapi itu setelah melalui proses. Ya. Ini
yang bisa kami sampaikan. Ini masih ada 2 buku lagi, gimana nih? Hah? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon dijelaskan tentang bahaya Syiah dan ciri-ciri Syiah. Karena kalau kita melihat di berbagai media, mereka sangat membahayakan. Sebenarnya seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa? Membahayakannya seperti apa? Lalu umat Islam harus seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang Syiah itu agak sulit. Kenapa? Karena mereka punya metode yang diistilahkan dengan metode taqiyah. Metode apa? Taqiyah. Taqiyah itu artinya pura-pura. Artinya pura-pura. Contohnya kayak gini ya. Ini saya lagi bukan bicara Syiah, saya bikin ilustrasi. Ana maling, genah-genah wis nyolong. Kok nyolong ya? Jawabnya apa? Ora. Nah, itu sulitnya di situ. Jadi nyolong tapi ora ngaku nyolong. Nah, kaum Syiah ini punya metode namanya taqiyah alias pura-pura. Jadi ketika mereka dikatakan kalian seperti ini, bukunya ada, mereka mengatakan seperti itu, mereka katakan oh tidak, kami enggak seperti itu. Jadi inti dari penyimpangan mereka adalah satu, kitab sucinya. Dalam banyak literatur Syiah mereka mengatakan bahwa Quran yang kita miliki saat ini itu belum sempurna karena sudah dikurangi 2/3-nya. Berarti yang tersisa sekarang berapa? 1/3. Sing lengkap namanya Mushaf Fatimah kata mereka. Kandele lebih gede 3 jilid, 3 kali lipat dibandingkan Quran kita. Itu satu. Yang kedua, mereka tidak memakai hadis-hadis yang dipakai oleh Ahlus Sunnah, oleh kita umat Islam. Mereka punya kitab sendiri, hadisnya beda. Kalau kita Sahih Bukhari, Muslim, kalau mereka punya kitab namanya Al-Kafi, hadisnya beda. Kemudian mereka meyakini bahwasanya para sahabat sesudah Nabi wafat itu semuanya telah keluar dari Islam alias murtad, kecuali 5 atau 7 orang saja. Termasuk yang murtad itu murid mereka Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu termasuk sahabat-sahabat yang murtad, keluar dari Islam. Mereka juga meyakini ibunda kita, istri Nabi Ummul Mukminin Aisyah adalah seorang pelacur. Ya, seorang pezina. Nah, yang seperti ini ya bahaya banget kalau dibiarkan berkembang. Cuman jangan anarkis. Jangan apa? Anarkis. Ya, artinya ngerusak sendiri, geruduk sendiri, jangan. Ya, karena itu bukan wewenangnya rakyat biasa. Penindakan dengan fisik itu wewenang dari pemerintah, bukan oleh rakyat biasa. Karena kalau itu dibiarkan dilakukan rakyat biasa, nanti akan timbul suasana yang chaos, huru-hara, ribut. Maka tetap kita jelaskan hakikatnya Syiah seperti apa, tapi jangan terpancing emosi untuk melakukan tindak hakim sendiri. Ini yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.